Glory bagi nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya.
Engkau Allah yang layak ditinggikan. Ya Rabbaku ya Rabb segala ya Oh ya Rabb ya Rabb ya Rabb Oh Rabbak ya Rabb segala ya Rabb ya Rabb ya Haleluya. Yesus Engkau Allah yang ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan senang dengan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kau siap memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan jamah hati dan jiwa kami, supaya firman-Mu benar-benar tertanam di hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Semua berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Selamat pagi menjelang siang. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita berjumpa lagi. Setelah sekian lama kita tidak kebaktian tatap muka seperti ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Kita kehilangan satu anggota ya, dipanggil Tuhan pada bulan kemarin. Suami dari Ibu Grace, Bapak Andreas itu adalah jemaat mula-mula kami ya, waktu masih dalam perintisan. Saya sangat sedih sekali. Beliau meninggal, saya tidak ada di Surabaya, ya, dan memang tidak memungkinkan untuk juga datang, ya. Saya mohon maaf kepada Ibu Grace, ya, karena tidak bisa bersama-sama pada waktu Pak Andreas dipanggil Tuhan. Kondisinya terjadi begitu cepat sehingga penanganannya juga tidak begitu optimal, tetapi teman-teman berusaha untuk memberikan pelayanan. Apa yang bisa diberikan itulah yang diberikan ya. Memang tidak optimal karena simpang siur informasinya sehingga terjadi hal-hal yang di luar harapan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan buat Ibu Grace dan anak-anak semuanya ya. Tuhan berkati, puji Tuhan. Saya beri tema kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani ini sangat penting untuk kita perhatikan, Bapak Ibu ya. Pada besok hari Selasa, kita Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan. Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Belanda, dari penjajahan Jepang, dengan perjuangan yang begitu besar, pengorbanan tidak sedikit, pengorbanan nyawa, pengorbanan harta, pengorbanan apa saja dibuat oleh bangsa ini untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan akhirnya kemerdekaan itu bisa didapatkan lewat perjuangan yang amat berat. Tidak sedikit pahlawan kita yang meninggal, prajurit masyarakat yang meninggal, tidak sedikit orang baik yang meninggal untuk mendapatkan kemerdekaan. Saudara-saudara, setelah mendapatkan kemerdekaan, tentunya bangsa ini harus berpikir bagaimana memiliki kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya merebut kemerdekaan kemudian selesai, tetapi bangsa ini harus dibangun, harus dijalani terus. Bangsa ini, masyarakat harus dibangun, harus menjalani kehidupan setiap hari dengan kehidupan yang lebih baik tentunya sejak masa penjajahan. Saudara-saudara, tentunya diharapkan pertumbuhan di semua sektor.
Baik dalam dunia pendidikan harus ada perbaikan dan pertumbuhan. Baik dalam dunia ekonomi harus ada perbaikan dan pertumbuhan. Dalam dunia politik harus ada perbaikan dan pertumbuhan. Dalam dunia sosial harus ada perbaikan dan pertumbuhan. Ya, terlebih dalam kehidupan beragama, kehidupan rohani kita, kehidupan religius. Harus ada perbaikan dan pertumbuhan. Semua sektor harus menunjukkan perbaikan dan pertumbuhan. Itulah bangsa kalau sudah merdeka. Tentunya berharap kehidupan lebih baik dari kehidupan pada waktu dijajah ya oleh bangsa lain. Demikian pula kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kekristenan itu bukan hanya sekedar kita menjadi merek Kristen, bukan hanya sekedar kita punya nama sebagai orang Kristen. Kita harus tahu betul bahwa kekristenan itu merupakan anugerah Tuhan. Ya, bukan hasil dari karya kita, bukan hasil perjuangan kita. Ya, tidak ada apa-apa yang kita berikan untuk kita menjadi orang Kristen. Tidak ada pengorbanan dari pihak kita untuk kita mendapatkan predikat ini, untuk kita mendapatkan status baru yang kita miliki pada hari ini. Ini murni adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karena ini adalah pemberian Tuhan, maka kita harus berpikir ya untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan kita yang telah memberikan anugerah besar bagi kita. Mari kita baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat ketiga sampai ayat seterusnya. Saya akan menyampaikan kebenaran ini sampai beberapa minggu ke depan, karena ini sangat panjang. Kita bicara daripada pertumbuhan rohani. Ada beberapa tahap yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam konteks pertumbuhan rohani Kristen. Kita mulai di dalam ayat 3 dalam 2 Petrus pasal pertama. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu pada ayat yang ketiga, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa
kuasa Tuhan ya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Hidup saleh ini, Bapak Ibu, adalah hidup beribadah kita, hidup keagamaan kita, bahwa kita mendapatkan kehidupan yang saleh itu adalah anugerah Tuhan. Kehidupan yang saleh itu maksudnya semua yang kita perlukan di dalam kita melakukan aktivitas ritual keagamaan kita. Kita melakukan ritual keagamaan, tentunya yang pertama kita memerlukan status. Kita ini siapa? Ya, kita melakukan menjadi hidup saleh, melakukan aktivitas keagamaan. Kita tentunya harus punya status yang jelas. Siapa kita? Kita menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu yang saya maksud adalah murid Kristus. Orang Kristen yang saya maksud adalah orang percaya kepada Kristus. Dan status itu merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Diberikan Tuhan kepada kita setelah kita mengenal Dia. Kita percaya kepadanya. Kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita mendapatkan status baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah, kita secara otomatis menjadi orang Kristen. Amin. Tidak menjadi orang Kristen dulu, baru menjadi anak-anak Allah. Jangan ya. Itu terbalik. Harus menjadi anak-anak Allah, baru menjadi orang Kristen. Gitu. Sebab tidak semua orang Kristen anak-anak Allah. Tetapi anak-anak Allah sudah pasti dia menjadi Kristen. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kita mendapatkan semua apa yang kita perlukan di dalam kehidupan saleh kita. Seperti komunitas. Kita butuh komunitas ini. Ada jemaat-jemaat lokal. Ya, ada jemaat Victory VCS, itu komunitas. Jemaat lokal. Kita harus percaya bahwa komunitas itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Sehingga melalui komunitas itu kita bisa menjalankan kehidupan saleh kita, beribadah kita. Tuhan memberikan kita apa lagi? Hidup yang baik. Hidup yang baik itu hidup yang sehat. Kita punya kekuatan untuk bisa hidup. Dengan kekuatan, dengan hidup yang baik ini, kita bisa menjalankan aktivitas kita. Kita menjadi orang saleh, bisa menjalankan aktivitas keagamaan kita. Kita bisa mengadakan ritual keagamaan kita dengan baik. Kita harus percaya itu semua adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Amin. Di dalam pelayanan, di dalam ritual ini, menjalankan kehidupan yang saleh, kita bisa melayani Tuhan. Baik di dalam komunitas, di dalam gereja, kita bisa melayani Tuhan. Ada yang bermain musik, ada yang memimpin pujian, ada yang singers, ada yang menjadi usher, ada yang bisa membantu orang lain menyalurkan bantuan dengan pelayanan-pelayanan kasih di mana-mana. Kalau melihat sekarang ini pelayanan begitu luar biasa, ada yang dilakukan secara online, daring, ya, melalui YouTube, melalui macam-macam, melalui media sosial, di mana saja dilakukan pelayanan. Tuhan memberikan semua apa yang kita perlukan untuk kita menjalankan kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah. Semua yang kita perlukan diberikan oleh Tuhan, dan itu adalah anugerah besar. Haleluya. Puji Tuhan, ya.
Kemudian Bapak Ibu lihat pada ayat yang keempat ditampilkan. Ya. Di sini dikatakan dengan jalan itu ia telah dianugerahkan lagi kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar. Janji-janji yang berharga, yang sangat besar. Kita belah menjadi dua ini. Janji secara kehidupan lahiriah dan janji secara kehidupan rohani. Jadi janji-janji Allah itu tidak hanya mencakup kehidupan rohani saja, tetapi mencakup juga kehidupan lahiriah. Bukankah kita di dunia ini sangat memerlukan jaminan-jaminan kehidupan lahiriah kita? Hari ini menjadi hari yang baik bagi kita. Besok hari yang lebih baik bagi kita. Minggu depan menjadi hari yang menyenangkan, membahagiakan bagi kita. Bukankah kita di dalam dunia ini kita memerlukan jaminan-jaminan masa depan, ya, jaminan dalam pekerjaan, hubungan dengan pekerjaan kita, hubungan dengan keuangan kita, hubungan dengan kesehatan kita, hubungan dengan kebutuhan psikologis kita. Ya, banyak sekali yang kita perlukan di dalam dunia ini. Dan Tuhan peduli dengan semua kebutuhan kita secara lahir. Baik kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwani kita. Kita tidak hanya memerlukan tubuh yang sehat di dunia ini, tetapi kita memerlukan jiwa yang sehat juga. Tubuh yang sehat dan jiwa yang damai, jiwa yang bahagia, jiwa yang penuh sukacita. Dan Tuhan memberikan janji-janji itu kepada kita. Dan itu merupakan anugerah besar Tuhan yang dijanjikan kepada kita. Ya, secara rohani kita diberkati, ada kemuliaan Tuhan yang dijanjikan kepada kita. Dan tidak dapat diperoleh oleh semua orang, hanya mereka yang mengenal Tuhan. Amin. Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Mereka itulah yang akan mendapatkan janji-janji secara rohani. Saudara-saudara, kemudian betapa hebatnya anugerah besar yang diberikan Tuhan pada ayat 3 dan ayat 4 ini, sehingga datanglah ayat 5. Mari kita tampilkan ayat 5. Justru itu kamu harus. Jadi kalimat ini kalau dalam terjemahan yang lama ditulis dengan kata oleh sebab itu. Jadi ada alasannya. Ya. Ayat 3 dan ayat 4. Ada anugerah besar Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu ada janji-janji Tuhan yang besar pada ayat 4. Ada janji-janji Tuhan yang bernilai tinggi. Ada janji-janji Tuhan yang tidak terhitung, yang tidak ternilai oleh emas dan perak. Ada janji-janji Tuhan yang begitu mulia yang disiapkan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, ya, dengan sungguh-sungguh berusaha, bukan dengan asal-asalan Bapak Ibu, bukan dengan setengah hati, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan jiwamu, menjalankan kegiatan aktivitas rohani dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, untuk menambahkan. Jadi ada kelipatan, ya, ada kelipatan.
Ini yang namanya pertumbuhan Bapak Ibu. Ini yang namanya kualitasnya bertambah, meningkat. Kelipatan kepada iman. Kita tahu bahwa salah satu yang diberikan Tuhan untuk keperluan kehidupan saleh kita adalah iman. Dan iman ini merupakan dasar dari seluruh kehidupan saleh kita. Iman ini merupakan alasan dasar dari semua aktivitas rutinitas kita sebagai orang Kristen. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan Bapak Ibu? Iman adalah dasar. Kita melakukan segala sesuatu tentunya punya harapan. Kita tidak melakukan segala sesuatu asal melakukan tanpa punya harapan. Ya, Bapak Ibu bekerja, harapannya apa dengan bekerja? Harapannya kita bisa mendapatkan apa? Duit, uang, ya, supaya kita bisa menghidupi kehidupan ini kita dan menghidupi keluarga, anak-anak, bukan? Nah, itu harapan. Nah, apa yang kita lakukan? Bekerja untuk harapan dapat uang, dasarnya harus iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita melakukan apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kita membangun rumah tangga. Oke, kita kawin. Laki-laki dan perempuan kawin, menikah. Harapannya apa? Hidup bahagia. Kita hidup bahagia, hidup damai, hidup senang, dan punya keturunan. Itu kan harapan kita. Nah, maka kita harus melakukan perkawinan kita dengan iman kepada Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Amin. Kita mau dapat sesuatu. Setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita mau kerjakan, semua punya target, semua punya harapan. Jadi apa yang kita harapkan itu, mari taruh iman kepada Yesus Kristus sebagai dasar dari apa yang kita perbuat. Kemudian, yang kita harapkan itu kan belum kita lihat. Karena belum terwujud. Kalau ia sudah terwujud, maka ia sudah kelihatan, sudah nampak. Tetapi ini belum kita lihat. Kita kalau sakit, kita ke dokter harapannya sembuh. Amin. Tapi kesembuhannya itu belum ada. Nah, iman itu adalah dasar untuk kita bertindak. Kemudian iman itu akan memastikan kita bahwa kita mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Haleluya. Sama kalau kita mau datang beribadah ke sini, harapannya apa Bapak Ibu? Kita mau beribadah, datang ke gereja mau beribadah, harapannya apa? Kita membawa persembahan dan Tuhan disenangkan. Tuhan terima setiap ibadah kita. Tuhan terima persembahan kita. Kita bawa, taruh di amplop, itu saya suruh taruh di amplop sekarang ya. Nanti kita cetak amplop yang lebih bagus, yang tebal. Jadi persembahan Bapak Ibu taruh dalam amplop, nggak usah dilem. Ya. Nanti ditaruh di kotak. Nah, kita melakukan itu aktivitas, itu ritual kita membawa persembahan. Dan membawa persembahan harus dilakukan dengan iman kepada Yesus Kristus. Harapan kita, persembahan kita diterima.
Dan kita mendapatkan berkat-berkat dari sorga. Amin. Tuhan memberkati kita secara lahir, Tuhan memberkati kita secara rohani. Dan kita, iman itu akan memastikan kita menerima apa yang sudah kita harapkan. Iman itu akan memastikan jiwa kita. Ini luar biasa, saudara Bapak Ibu, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan iman. Tanpa iman, maka itu akan menjadi sia-sia, tak ada gunanya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, dalam kitab Roma Paulus berkata, apa yang kamu lakukan tanpa iman itu dosa. Maka kita harus melakukan segala sesuatu aktivitas kita, dasarnya iman kepada Yesus untuk memuliakan Tuhan. Kita kawin supaya Tuhan dimuliakan. Kita bekerja supaya Tuhan dimuliakan. Kita beribadah di gereja, Tuhan dimuliakan. Kita melayani, Tuhan dimuliakan. Amin. Kita mau lakukan apa saja, Tuhan dimuliakan. Kita beli rumah, Tuhan dimuliakan. Kita beli mobil, Tuhan dimuliakan. Kita beli baju baru, Tuhan dimuliakan. Kita beli sepatu, kita dapat apa saja, Tuhan dimuliakan. Itu maksudnya. Segala sesuatu yang terkait dengan anak-anak Tuhan, dengan kekristenan kita, maka harus didasari dengan iman. Kenapa? Supaya semuanya memuliakan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, banyak sekali ya yang harus kita perbuat di dalam dunia ini. Dan perbuatlah itu karena engkau percaya kepada Yesus, karena engkau punya iman. Dan kepada iman itu ya, maka harus ditambah-tambahkan kebajikan. Dan kebajikan ini akan saya uraikan pada minggu-minggu depan. Ya, saya tidak akan panjang lebarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus bertumbuh secara rohani, Bapak Ibu. Harus meningkat kualitas rohani kita. Dari kanak-kanak menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa. Ya. Sampai kita mengalami kesempurnaan. Dikatakan oleh Alkitab, kita mengalami menjadi serupa seperti Kristus. Karakter kita seperti Kristus. Cara berpikir kita seperti Kristus. Kita mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa, seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar punya nama, tetapi harus memperhatikan kualitas kekristenan. Ya, nanti datang pada minggu-minggu depan, Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan dan kita bisa mengukur sejauh mana kehidupan rohani kita. Ya, sejauh mana kualitas iman Kristen kita, kualitas rohani kita. Ya, kita bisa mengukurnya dari konteks 2 Petrus pasal 1 ini. Ya, jadi datanglah pada minggu depan, Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan. Dan kalau kita terus bertumbuh baik, kualitas kita makin baik, maka apa yang dijanjikan Tuhan yang mulia, yang begitu bernilai, pasti menjadi milik kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus besar anugerah. See
Mari kita bangkit berdiri. Berlimpah kasih, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah bersamaku. Mari angkat tanganmu, Bapak. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami akan mengikuti perjamuan Tuhan, melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa, oleh Yesus Kristus. Tuhan, kuduskan kami. Berkatilah apa yang ada di meja ini, roti dan air anggur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menguduskan, memberkati, sehingga ini bukan lagi roti dan air anggur biasa, tetapi dengan iman ini adalah tubuh dan darah. Tuhan layakan kami, Tuhan sucikan kami untuk makan tubuh dan darah. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Besar Tuhan di tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya di tangan kananku ini bukanlah roti biasa, tetapi dengan iman aku berkata, ini adalah tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosaku. Aku percaya saat aku makan tubuhmu, kuasa kematian
dan kebangkitan Tuhan bekerja di dalam hidupku, memberikan mujizat dan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari makan tubuh Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya air anggur ini bukan lagi air anggur biasa, tetapi dengan iman aku berkata, ini adalah darah-Mu, darah yang kudus yang mengalir dari kayu salib. Aku percaya saat aku minum darah-Mu, kuasa darah Yesus mengalir dalam hidupku, memberikan mujizat dan keajaiban. Aku percaya sakit penyakit disembuhkan Tuhan, kutuk-kutuk diputuskan Tuhan oleh darah Yesus, darah yang berkuasa. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Darah Yesus menyembuhkan kita. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kita. Apapun sakit kita, apapun pergumulan dan masalah kita, kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membawa persembahan. Amplop yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu diisi, kolektenya diisi di dalam amplop. Kemudian Bapak Ibu akan menaruh amplop itu sesuai dengan kerelaan hatimu, kesiapanmu dan imanmu kepada Tuhan. Bawalah, isi di dalam kotak. Allah itu baik, sungguh baik.